wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARMU. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan video presentasi kami kali ini. Dan saya Alisfi Tirulandari dengan NIM 2501055 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Agniasari Hernisa Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ainia Zabiah sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmadina sebagai pemateri. Baiklah teman-teman, setelah perkenalan singkat tadi, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut dengan teks ilmiah, ini sering digunakan di lingkungan pendidikan karena teks akademik ini sendiri dia bersifat faktual, teoritis, objektif, logis, dan sebagai sarana penyampaian pengetahuan. Baik, selanjutnya contoh-contoh dari teks akademik. Yang pertama yaitu ada laporan penelitian, proposal, artikel ilmiah, dan ulasan buku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teks non-akademik. Teks non-akademik atau biasa yang disebut teks non-ilmiah, teks ini adalah jenis teks yang bersifat lebih bebas. Isinya lebih banyak bertujuan untuk hiburan, imajinatif, atau praktis. Contoh teks non-akademik bisa kita temukan pada cerpen, novel, puisi, gurindam, berita, dan brosur. Ciri teks akademik yang pertama, teks akademik memiliki informasi yang padat. Artinya, setiap kalimat langsung mengandung pengetahuan yang penting tanpa bertele-tele. Yang kedua, teks akademik menggunakan struktur kalimat sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan pembaca. Yang ketiga, teks akademik sering memakai nominalisasi, yaitu mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Misalnya, contoh teksnya mengambil menjadi pengambilan. Yang keempat, banyak menggunakan kata leksikal dan istilah teknis. Yang kelima, teks akademik bersifat monologis, lebih banyak menyampaikan informasi satu arah daripada percakapan. Yang keenam, teks akademik harus objektif dan faktual. Yang ketujuh, teks akademik banyak memanfaatkan metafor gramatika dan proses relasional, yaitu penggunaan bentuk bahasa yang menekankan hubungan antar konsep atau ide, bukan sekedar tindakan. Kedelapan, teks akademik menghindari kalimat minor atau tidak gramatikal. Dan yang terakhir, teks akademik umumnya termasuk dalam genre faktual. Ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, struktur kalimat lebih rumit. Yang kedua, informasi kurang padat. Yang ketiga, banyak memakai kata struktural. Yang keempat, sedikit memakai istilah teknis atau nominalisasi. Yang kelima, bersifat dialogis, subjektif, dan lebih konkret. Yang keenam, sering menggunakan kalimat minor atau tak gramatikal. Dan yang terakhir, genre lebih variatif. Jenis teks akademik. Teks akademik adalah teks yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan, penelitian, maupun kegiatan ilmiah. Contohnya ada 4 jenis utama. Yang pertama, ulasan buku. Teks ini menilai kelebihan dan kekurangan sebuah buku dan biasanya dipakai dalam penelitian. Kedua, proposal. Isinya berupa rancangan penelitian atau kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan izin ataupun pendanaan. Ketiga, laporan. Bisa berupa laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertai, atau laporan kegiatan. Keempat, artikel ilmiah, yaitu tulisan ilmiah yang biasanya dipublikasikan dalam jurnal. Jenis teks non-akademik. Berbeda dengan teks akademik, teks non-akademik lebih bersifat santai, bebas, dan sering digunakan dalam hiburan. Jenisnya diantara lain yaitu yang pertama ada cerpen. Cerita pendek fiksi yang menceritakan kisah singkat dengan tokoh dan konflik tertentu. Kedua, novel, berupa karangan prosa panjang yang berisi kisah hidup tokoh dengan konflik yang lebih kompleks. Ketiga, puisi, karya sastra yang bahasanya padat, indah, dan penuh makna. 4. Syair, karya sastra lama yang berirama biasanya mengandung nasihat, ajaran moral, dan menceritakan sebuah kisah. Teks akademik berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah di kalangan akademisi yang membantu mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam pengembangan kompetensi akademik seperti menulis, meneliti, dan mempublikasikan bukti kegiatan ilmiah berupa laporan atau publikasi. Fungsi teks non-akademik.
teks non-akademik juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai sarana hiburan, misalnya lewat novel, cerpen, ataupun drama. Yang kedua, menjadi media ekspresi diri, tempat menyalurkan perasaan, emosi, atau pengalaman pribadi. Ketiga, digunakan dalam komunikasi sehari-hari karena bahasanya yang lebih mudah dipahami. Keempat, menyampaikan pesan moral atau nilai seperti yang kita temukan dalam syair, gurindam, fabel, atau dongeng, serta sebagai wadah kreativitas tempat kita berimajinasi dan menghasilkan karya baik fiksi maupun non-fiksi. Sehingga kita bisa merangkum bahwa teks akademik bersifat ilmiah, faktual, logis, padat, dan objektif bisa berupa laporan atau artikel ilmiah. Sedangkan teks non-akademik bersifat non-ilmiah, imajinatif, lebih bebas, bisa berupa cerpen atau novel. Baik, kami harapkan melalui presentasi kita kali ini teman-teman bisa memahami dan membedakan antara teks akademik dan non-akademik. Sekian materi presentasi kami kali ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.